Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Katarina Utami dalam acara Oase Rohani Katolik. Selamat Natal bagi Anda semuanya. Saat ini telah hadir bersama dengan saya narasumber ORK, Romo Agustinus Setio Wibowo SY, yang akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Setio. Mari kita bersama menyapa Romo Setio. Salam jumpa Romo Setio, selamat Natal Romo. Salam jumpa Mbak Utami, salam Natal juga untuk Mbak Utami dan para pemirsa sekalian. Ya, terima kasih Romo atas kehadirannya di studio. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Setio. Marilah kita hening sejenak dan kita menghadapkan diri kita pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkenan datang ke dunia ini untuk membawa kegembiraan dan harapan bagi kami semua. Kedatangan-Mu adalah rahmat luar biasa untuk hidup kami. Lebih-lebih sebagai pengikut Kristus, kami pun seringkali masih berdosa, mengikuti cara berpikir dunia, sehingga kami sungguh-sungguh butuh kehadiran-Mu. Bukalah mata kami ya Tuhan pada hari ini, agar sabda-Mu masuk meresap dan mengubah hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari keempat oktav Natal dan juga merupakan pesta kanak-kanak suci. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 5 sampai dengan bab 2 ayat yang kedua. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita, telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput
seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia, lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rachel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam sesi perbincangan rohani, sesi yang pertama. Nah, Romo Setio, pada bacaan pertama yang kita baca hari ini dari surat Santo Yohanes, berbicara tentang Allah adalah terang. Kira-kira maksudnya apa nih, Romo Setio? Begini Mbak Utami, jadi pertama, kalau kita kaitkan dengan Allah dalam perjanjian lama ya, kita bisa mengatakan bahwa di perjanjian lama Allah tentu sudah mewahyukan dirinya, tapi dengan cara yang tidak jelas. Sedangkan dalam perjanjian baru, dengan peristiwa Yesus, Allah menyatakan dirinya dengan jelas. Maksudnya begini, dulu Tuhan mewahyukan dirinya secara tidak jelas. Kita mendengar orang Israel menyebutnya Allah Abraham, Ishak, Yakob. Allah yang hidup ini mendampingi bangsa Israel, jatuh bangun mereka saat menjadi budak di Israel, di Mesir, saat mereka dibebaskan, saat mereka diberi hukum, ya, 10 perintah Allah lewat Nabi Musa, saat lalu mereka mendirikan kerajaan-kerajaan, lalu mereka dibuang, lalu mereka kembali sebagai sisa kecil di Israel, ya. Jadi Allah mendampingi umat Israel seperti itu, termasuk ketika di zaman Yesus saat mereka dijajah oleh orang Romawi. Allah belum kelihatan secara terang. Allah sebagai Allah Ibrahim, Abraham, Ishak dan Yakub itu sering dikatakan sebagai Allah yang hidup. Apakah Allah yang hidup itu tampak dalam 10 perintah Allah misalnya? Jadi visi pandangan tentang Allah sebagai hakim yang mengatur dengan peraturan-peraturan. Apakah kalau bangsa Israel itu taat kepada hukum lalu otomatis bahagia? Nyatanya juga tidak, karena mereka di zaman Yesus justru dijajah oleh Romawi. Dalam perjalanan bangsa Israel, pencarian dan harapan akan Allah yang hidup itu akan memuncak dalam apa yang disebut sebagai harapan akan datangnya Mesias, ya, yang akan membawa Israel ke kejayaan yang definitif. Namun seperti yang dialami di zaman Yesus, penantian akan Mesias ini ternyata penantian yang tidak kunjung tiba. Ya, kalau kita ingat di zaman Yesus itu ya, salah satu muridnya kan namanya Simon orang Zelot ya. Zelotisme adalah gerakan politik yang ingin merdeka dari penjajahan Romawi. Mereka bersekutu dengan kaum Farisi dan mereka cenderung percaya bahwa kekuasaan yang sah itu haruslah kekuasaan dari Tuhan.
Itu makanya mereka melakukan perlawanan bersenjata kepada kaum Romawi. Lalu kita juga mendengar pada zaman Yesus ada kelompok Esseni. Mereka yang lari keluar, lari dari penjajahan Romawi, mendirikan kelompok-kelompok eksklusif di padang gurun. Mereka membentuk komunitas rohani, menyucikan diri, hidup setaat-taatnya kepada Yahweh untuk menyiapkan datangnya semacam kiamat, ya, kerajaan Allah. Lalu Yesus sendiri, apakah sebagai manifestasi dari Mesias itu Yesus berpolitik seperti kaum Zelot? Ataukah Yesus mengajak kita lari dari dunia dan masyarakat seperti kaum Esseni? Nah, di Perjanjian Baru, menurut kesaksian para murid, Yesus datang dan menjadi contoh bagaimana Allah tampak secara jelas dalam pilihan-pilihannya. Kira-kira seperti apa kejelasannya itu ya Romo? Dan Yesus memilih apa nih Romo? Jadi kalau kita lihat dalam hidup Yesus, tentu Yesus tidak berpolitik ya. Tegas mengatakan kerajaannya bukan dari dunia ini. Tapi Yesus juga bukan orang tipe yang lari dari dunia, menyingkir dari masyarakat ya. Dia mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah datang di dunia, di tengah masyarakat, untuk semua umat manusia. Jadi dalam Perjanjian Baru, Allah, setelah refleksi dari surat Santo Yohanes ya, Allah mewahyukan dirinya secara terang benderang. Allah tampak dalam diri manusia yang hidup, manusia yang solider dengan kehidupan manusia, ya, Yesus yang hidup berjalan-jalan bersama para murid di Palestina. Tentu manifestasi Allah ini tampak dalam perhatian Yesus yang kita tahu ya, selalu memperhatikan orang kecil ya, mereka yang sakit, mereka yang dianggap pendosa ya, dibuang dari masyarakat, mereka yang tertindas. Yesus bahkan sedemikian solider dengan orang-orang itu sehingga dia tidak hanya mengabarkan kabar baik, memberi nasihat-nasihat bijaksana. Ia tidak hanya menolong, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ia bahkan membebaskan kita dari ketakutan paling dalam manusia, yaitu kematian. Allah dalam diri Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit, membebaskan kita dari rasa takut akan mati. Kematian Yesus di salib adalah tanda paling besar yang diberikan kepada kita, supaya sekali dan selama-lamanya kita terbebaskan dari rasa takut pada kematian. Dalam diri Yesus, Allah menyertai manusia. Dan sekarang penyertaan itu bukan lagi dalam soal bagaimana kita jatuh bangun dalam hidup sehari-hari, tetapi utamanya Allah menyertai kita dalam momen paling sulit untuk kita semua, yaitu kematian. Saat dimana kita harus sendirian, ya, berhadapan dengan kegelapan total diri kita. Jadi di dalam diri Yesus, Allah nampak jelas sebagai Dia yang membela kita yang lemah. Dia yang menolong kita supaya tidak takut di depan kematian, begitu Romo? Ya, kira-kira persis begitu kami. Jadi apakah ada arti lainnya lagi Romo untuk pernyataan bahwa Allah adalah terang nih Romo? Ya, saya merefleksikan tentu ada arti kedua ya, dalam arti Allah yang terang ini, yang mengalahkan kegelapan ya. Yohanes dalam suratnya mengajak kita merenungkan bahwa Yesus adalah terang. Artinya Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Peristiwa Yesus menjadi semacam kaca pembesar yang membantu kita untuk menentukan siapa diri kita, siapa yang tidak termasuk golongan kita. Saat kita berada dalam terang, biasanya kita terbantu untuk membeda-bedakan hal-hal yang baik dari yang buruk ya. Kita bisa melihat barang ini, barang itu. Kalau jalanan terang juga kita bisa menghindari lubang ya, mencari jalan yang baik ya. Jadi terang memang membantu kita menemukan kebenaran. Nah, uniknya meski kita sudah menjadi pengikut Kristus ya, meskipun kita ini sudah hidup dalam terang, kalau kita baca baik-baik surat Santo Yohanes tadi itu ya, ternyata Yohanes mengingatkan bahwa kita pun masih bisa jatuh dalam kegelapan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Untuk itu Yohanes mengingatkan kita untuk terus membersihkan diri. Dan dalam upaya pembersihan itu dikatakan oleh Yohanes bahwa darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menebus kita dari dosa. Yesus menjadi pengantara kita pada Bapa. Dia menjadi pendamai kita dengan Bapa di surga. Menarik tadi Romo katakan
bahwa Yesus menebus kita untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Nah, Betul. kira-kira maksudnya apa nih, Romo? Kalau dalam permenungan saya, kita bisa memaknai dosa itu kan sering didefinisikan sebagai rusaknya relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Ya. Saat kita berdosa, kita melakukan kejahatan kepada sesama. Tapi jangan lupa ya, dengan merusak sesama, kita juga merusak kesucian hidup bersama. Artinya juga dalam arti tertentu kita berdosa kepada Sang Pemberi hidup, kepada Tuhan sendiri. Maka saat kita berdosa, di satu sisi mungkin kita lantas bisa melakukan pendamaian dengan maaf-maafan ya. Jadi langsung minta maaf kepada teman. Kita langsung minta maaf untuk kesalahan kita. Dengan minta maaf, kita juga sebetulnya sedang memuliakan hidup yang suci yang ada di dalam sesama kita yang kita salahi itu. Nah, dengan begitu sebetulnya juga dalam arti tertentu kita sudah berdamai dengan Allah sendiri. Nah, kalau kita sudah beres, mengapa kita masih membutuhkan Yesus untuk berdamai dengan Allah, Romo? Menurut saya kita masih butuh Yesus ya, karena dalam permenungan saya konsekuensi dosa itu adalah kematian. Dan konsekuensi dosa itu jauh melebihi apa yang kita duga, apa yang kita perkirakan. Konsekuensi dosa sama seperti konsekuensi segala rupa tindakan manusia, itu melebar kemana-mana, menciptakan kultur kematian. Kita kadang nggak tahu sampai mana efek buruk dari tindakan dosa kita itu. Romo bisa memberikan contohnya seperti apa, Romo? Ya misalnya begini, ini kan saya sedang hari ini ya mengkoreksi ujian akhir semester ya. Nah, kadang-kadang sebagai dosen kita berhadapan dengan dosa yang namanya mencontek. Dalam bahasa canggihnya plagiarisme ya. Saat seorang mahasiswa mencontek, tentu dia bisa dihukum oleh dosen. Misalnya biasanya saya kasih nilai 0 ya. Mahasiswa sudah kena sanksi, dan bisa jadi kalau mahasiswa sudah diberi sanksi lalu dia akan ya datang minta maaf kepada dosen begitu ya. Dan dosen juga biasanya maafkan. Nah, hukuman sudah diberikan. Maaf juga sudah didapat. Apakah masalah contek-mencontek lalu beres? Menurut saya tidak. Di satu sisi bisa kita bayangkan mahasiswa yang mencontek tadi akan terhantui oleh kesalahan tersebut, oleh rasa malu, ya, sehingga mungkin perilaku si mahasiswa juga kedepannya akan dilekati rasa bersalah. Di sisi lain, dosen yang tahu perilaku mahasiswa, meski telah memaafkan dan telah memberikan sanksi, dia juga akan ingat terus bahwa mahasiswa X itu adalah pencontek. Mungkin ia juga akan bicara pada dosen lain tentang perilaku mahasiswa tersebut. Dan omongan tentang mencontek lalu bisa menyebar kemana-mana dengan akibat yang tidak bisa kita duga. Misalnya lalu karena mendengar bahwa di lembaga itu mahasiswanya mencontek, lalu orang skeptis dengan lembaga itu. Orang lalu lebih besar lagi skeptis dengan dunia pendidikan kita. Lalu mungkin orang juga mendengar itu bisa menjadi marah ya, dengan budaya korupsi yang terbibitkan di kampus lewat kebiasaan contek-mencontek itu. Jadi konsekuensi dosa itu seperti bola salju. Ya. Akibat dari tindakan dosa itu bisa menggelinding, membesar tanpa bisa kita tahan. Jadi meski sudah dihukum, meski sudah saling memaafkan, entah bagaimana efek dari tindakan ini, ya, dari tindakan dosa ini tidak bisa hilang begitu saja. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan lingkaran setan ini? Yohanes menawarkan agar kita meminta pengantaran Yesus untuk menebus dosa kita, untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Hanya kekuatan Yesus yang bisa melepaskan si mahasiswa dan juga si dosen dari efek dosa contek-mencontek itu. Tanpa rahmat yang dimohonkan kepada Yesus, kita akan selalu seperti terkutuk oleh efek tindakan dosa tadi. Ya, memang benar, Romo, bahwa efek dosa memang bisa kemana-mana melebar ya, Romo. Ya, betul. Jadi mungkin contoh contek-mencontek itu akan lebih relevan ya kalau kita kaitkan dengan peristiwa kekerasan seksual pada perempuan di bawah umur ya, yang hari-hari ini kita dengar ya di media, di medsos ya. Beberapa waktu lalu ada berita tentang ulama di pesantren yang melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Sekali lagi menurut saya ini tentu bukan soal agama ya. Kita tahu di gereja kita pun ya ada masalah besar seperti itu. Di Amerika, di Jerman, di Prancis ya.
Soal kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sudah diketahui publik dan masuk pengadilannya. Gereja juga harus membayar ganti rugi yang besar ya kepada para korban. Jadi sekali lagi soalnya bagi saya bukanlah soal agama X atau Y ya. Ini adalah soal dosa yang mengerikan ya, yang dilakukan orang dewasa kepada anak di bawah umur. Nah, dalam contoh kekerasan seksual ini, cukupkah pelaku meminta maaf kepada orang tua dan anak yang menjadi korbannya? Tentu sangat tidak cukup. Pelaku harus ditangkap, diadili, dan dihukum dengan benar. Ganti rugi yang besar juga harus diberikan kepada korban. Nah, pertanyaannya, kalau pelaku sudah dipenjara, korban sudah mendapat kompensasi material, apakah persoalan dosa kekerasan seksual berhenti? Menurut saya tidak. Sekarang ini ya, dengan ilmu psikologi ya, kita semua sadar bahwa kekerasan seksual itu efeknya berkepanjangan pada diri korban. Meski persoalan sudah selesai di tingkat pengadilan, meski kompensasi sudah diberikan, si korban akan terus merasakan dampak dari dosa ini sepanjang hidupnya. Dia akan terus hidup sampai tua membawa trauma dan stigma yang telah mengubah seluruh hidupnya. Akibat dari dosa pedofilia ya, kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur ini memang sangat panjang dan mengerikan. Ya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menanggung akibat dosa ini selama-lamanya. Dan bisa jadi kalau anak-anak ini tidak didampingi dengan baik, ke depannya mereka akan menjadi predator. Trauma psikologis yang mereka alami bisa membuat mereka dendam dan ingin membalas melakukan yang sama kepada anak-anak lain ya, anak yang lebih muda di masa depan. Jadi di sini kita paham bahwa saat kita berbicara tentang dosa, ada sesuatu yang lebih dari tindakan itu sendiri yang tak bisa sepenuhnya diselesaikan. Efek dari kekerasan pada anak-anak, efek dari tindakan dosa seorang dewasa kepada anak-anak bisa bertahan selama-lamanya dan bisa menjadi bola salju yang tak bisa dihentikan. Meski sudah minta maaf, meski sudah memberi ganti rugi, meski sudah menyelesaikan di muka bumi ini, efek dari dosa dan keburukan itu tak sepenuhnya bisa dihapus. Efeknya bukan hanya korban dan pelaku. Kita pun ya, sebagai anggota agama tertentu ya, kita lalu merasa terlibat, kita menjadi malu, kita juga menjadi bertanya-tanya, kita mungkin juga menjadi marah dan ragu-ragu ya dengan iman atau agama kita sendiri. Ya, benar Romo, kita sebagai umat yang tidak melakukan apa-apa juga kena imbasnya. Kita jadi merasa marah dan malu, Romo. Nah, lalu persoalannya kan bagaimana dalam soal dosa ini kita bisa merasakan mendapatkan hidup damai. Seandainya kita adalah pendosa yang melakukan kekerasan itu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja pertama ya kita harus melaporkan diri, harus berani menerima konsekuensi dari tindakan jahat kita ya, dihukum dan mendapat sanksi ya. Setelah itu ya kita harus minta tolong kepada Yesus ya, karena memang hanya Yesus yang sepenuhnya bisa mendamaikan kita dengan kesalahan-kesalahan kita yang kita tahu efeknya bisa kemana-mana, tak bisa pernah berhenti. Hanya darah Yesus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya yang bisa menolong kita untuk berdamai dengan kesalahan dan ragam efek buruk yang diakibatkan oleh tindakan kita. Dari diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu membebaskan diri dari kutukan dosa itu. Kita butuh bantuan, butuh pengantara, agar kita bisa tenang. Ya. Hanya rahmat dari Allah, hanya lewat Yesus kita bisa memohon supaya bisa dibebaskan dari efek buruk tindakan dosa kita. Dan dari sisi korban, setelah korban mendapatkan keadilan di mata manusia, jadi pelaku-pelaku dihukum dan mendapatkan imbalan yang setimpal begitu ya, mereka juga harus dibantu untuk bersandar pada rahmat Yesus. Karena hanya rahmat seperti itu yang bisa membantu mereka lepas dari trauma-trauma yang mengerikan di masa kecil. Jadi sekali lagi di sini, iman menjadi satu-satunya solusi supaya kita bisa terbebas dari efek dosa dan kita mampu memiliki energi baru untuk melangkah lagi ke depan. Ya, terima kasih Romo untuk perbincangan rohani kita ini.
Tapi nampaknya kita akan akhiri karena sudah ada di penghujung acara. Kita akan kembali di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali di acara Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali bersama kami dalam Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau dapat langsung menghubungi nomor WhatsApp kami 0881 0251334438. Sekarang marilah kita lanjutkan perbincangan rohani kita di sesi yang kedua ini. Nah Romo, sekarang kita sudah menjadi jelas nih Romo, apa maksudnya bahwa Tuhan adalah terang dan kita membutuhkan Yesus untuk mendamaikan kita dengan Allah. Lalu untuk bacaan Injil ini Romo, kira-kira pesan rohaninya apa nih Romo? Ya, di masa oktav Natal ini ya, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini berkisah tentang kekejaman di luar batas kemanusiaan kepada anak-anak yang dilakukan oleh Herodes Agung di Bethlehem ya. Kalau sebelumnya saya menyinggung tentang perilaku kejam para predator ya, atau istilahnya kaum pedofil ya. Di bacaan Injil kita mendengarkan seorang tiran ya, diktator ya, raja bengis ya, yang demi kekuasaan dan hasrat egoisnya membunuh begitu saja anak-anak tanpa dosa di Bethlehem. Di bahasa Indonesia kita mengatakan hari ini pesta kanak-kanak suci martir ya. Tapi kalau dalam bahasa Prancis itu lebih jelas ya, les martyrs des innocents ya. Jadi kemartiran anak-anak yang tanpa dosa, anak-anak yang tak bersalah. Herodes adalah seorang raja yang kejam. Herodes Agung berasal dari Idumea, dari tanah Edom. Dia sendiri sebenarnya tidak berhak menjadi raja orang Yahudi. Namun lewat perkawinan dengan keluarga yang berasal-usul dari Trah Makabe, dan karena kelicikannya berpolitik ya, mendekati penjajah Romawi, akhirnya dia mendapatkan gelar Raja Yudea dari Romawi. Demi ambisi kekuasaannya, Herodes dikatakan memang bertindak kejam. Dia membunuh siapa saja yang dianggap menghalangi dirinya, termasuk keluarganya sendiri. Itu makanya kita tidak heran bahwa dengan enteng dia juga memerintahkan pembunuhan ya, atas kanak-kanak di Bethlehem ya, karena takut bahwa akan ada raja yang muncul. Tindakan Herodes yang membunuh bayi-bayi ini mirip dengan tindakan Firaun ya, yang menyuruh agar semua bayi laki-laki Yahudi dibunuh. Hanya ironisnya sekarang yang melakukan adalah orang Yahudi sendiri ya, terhadap anak-anak Yahudi sendiri. Lewat tokoh Herodes kita paham ya, saat orang sungguh-sungguh berambisi pada kekuasaannya, dia bisa melakukan apapun yang paling buruk ya, yang binatang pun tidak akan tega melakukannya. Membunuh sesama manusia dengan semena-mena, dengan sangat kejam ya, dan merasa diri paling benar. Kisah Firaun dan kisah Herodes serta kaum predator ya, pedofil ya, menyadarkan kita betapa anak-anak selalu dalam bahaya. Dari zaman Firaun sampai hari ini ya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ya, kita hadapi terus ya, dan sampai hari ini pun dunia kita masih seperti itu. Namun apa hubungannya dengan Natal nih Romo? Kita kan masih berada di dalam masa oktav Natal, Romo. Ya betul, Tami. Kita memang merayakan Natal ya, baru saja kita merayakan kelahiran Sang Penebus ya, Mesias yang membebaskan manusia dari dosa dan kegelapan ya. Kita baru saja merayakan Natal sebagai momen bahagia, ya, kedatangan Yesus sebagai penolong dan penebus kita. Namun gereja kita ini unik, ya. Meskipun kita berpesta Natal, kalau Mbak Utami ingat ya, sehari setelah Natal, gereja mengajak kita merayakan pesta kemartiran Santo Stefanus. Ya, kita diingatkan bahwa kabar gembira datangnya Yesus langsung dikaitkan dengan tantangan dunia, bahwa ada kekuatan-kekuatan yang anti kepada Yesus. Dan 2 hari setelah pesta Santo Stefanus, hari ini tanggal 28, kita diajak merenungkan kemartiran bayi-bayi yang dibunuh oleh Herodes. Jadi kabar gembira kedatangan Yesus, penebusan dari Allah,
langsung dikaitkan oleh gereja dengan misteri penderitaan, misteri salib. Kelahiran Yesus langsung dikaitkan dengan pembunuhan yang sangat kejam terhadap anak-anak yang tidak bersalah. Kalau selama ini kita membayangkan bahwa kabar gembira kedatangan Mesias itu artinya keselamatan, kemenangan gilang gemilang, ya, di mana kebaikan sungguh-sungguh menang, kejahatan dan kegelapan betul-betul hilang, ya. Nah, dengan peristiwa kemartiran Santo Stefanus dan kemartiran kanak-kanak suci ini, kita diingatkan ya oleh gereja bahwa dunia kita adalah tempat pertempuran yang tak pernah berhenti antara gelap dan terang. Bahkan ironi ini bisa kita rasakan dari ketidakberdayaan Yesus sendiri sebagai bayi kecil. Yesus datang membebaskan manusia, namun dari bacaan yang kita dengar hari ini ya, baru saja Yesus lahir, dia harus dilarikan ke Mesir. Dia juga tak berdaya saat para bayi di Bethlehem dibantai. Ya, anak-anak yang sungguh tak bersalah, yang belum melakukan apapun di dunia ini yang menjadi korban. Jadi gereja, menurut saya Mbak Utami, lewat bacaan-bacaan yang ditawarkan, mengajak kita untuk menyadari hal ini. Kegembiraan Natal langsung dikaitkan dengan landasan iman kita, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Natal tak terlepas dari Paskah. Yesus sendiri mengalami ketidakberdayaan sebagai bayi kecil. Yesus sang penebus tak mampu menyelamatkan para bayi yang tak bersalah yang dibunuh di Bethlehem. Yesus tak mampu menghentikan kejahatan Herodes Agung. Jadi Natal itu ada hubungannya dengan Paskah nih Romo. Ya, persis. Jadi kematian Yesus ya sebagai orang yang tak bersalah ya. Hari ini digambarkan lewat kematian anak-anak yang tak bersalah di Bethlehem. Dengan pesta kemartiran kanak-kanak di Bethlehem, gereja mengajak kita untuk menghargai korban yang tak bersalah. Para bayi atau anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan. Para korban ini harus diingat supaya kita tidak ikut-ikutan menyebarkan budaya kematian. Sebuah budaya yang membuat banyak orang tak bersalah jatuh sebagai korban. Bahasa keselamatan dari Allah bukanlah bahasa kemenangan, kejayaan, kemegahan, atau triumfalisme. Ya. Bahasa keselamatan Allah, sebagaimana tampak dalam kematian para bayi dan kematian Yesus yang tak bersalah, adalah bahasa anti kekerasan. Bahasa yang mengutuk budaya kekerasan. Budaya yang tak hendak membalas kekerasan dengan kekerasan. Karena kita sepenuhnya percaya pada rahmat Yesus yang menjadi pengantara dan pendamai kita dengan Bapa. Kemartiran sering kita bayangkan seperti tindakan heroik orang-orang yang membela iman, berperang demi iman, mati membela Kristus di medan perang. Namun peringatan kanak-kanak suci, ya, para martir, anak-anak yang tak bersalah hari ini, mengingatkan kita bahwa para bayi itu tidak berbuat apa-apa. Mereka benar-benar sekedar menjadi korban. Bahkan mungkin korban tanpa guna dan korban tanpa jasa apapun. Jadi dengan kata lain, meski tidak berbuat apa-apa, para bayi ini bisa disebut martir juga ya Romo? Ya betul, di mata gereja ya, kematian mereka bukanlah kematian yang tanpa makna. Gereja menganggap kematian para korban ini mirip kematian Yesus, yang juga kita tahu Yesus mendapatkan kematian secara tidak adil, atau bisa kita anggap sebuah kematian yang sia-sia ya, karena kamu tidak bersalah apa-apa ya, tapi kamu membiarkan diri dibunuh. Bagi kita, kematian orang yang tak bersalah seperti Yesus adalah kematian yang paling ditakuti. Saat orang tak bersalah malah kalah. Saat orang mati karena dihukum secara tidak adil, maka biasanya kita menganggap itu semua kesia-siaan. Mati karena dianggap mengalah dan kalah adalah sesuatu yang tidak keren, sia-sia dan tanpa guna. Dan persis ya, peristiwa salib, kematian orang baik, orang yang tidak bersalah seperti Yesus, juga kematian kanak-kanak hari ini ya, membuka mata kita dan menyadarkan kita bahwa para bayi yang tak bersalah ini juga bisa disebut martir. Jadi itulah jalan hidup orang Kristiani, itulah jalan hidup para pengikut Yesus. Di masa Natal ini, saya kira kita bisa merenung dan berdoa di depan kandang sederhana tempat Yesus lahir. Di situ sang penyelamat ya. Dia tidak datang sebagai pemimpin perang, dia tidak datang sebagai jago retorika ya, mereka yang pintar berwacana, pintar ngomong ya, yang bisa mengobarkan semangat orang ya.
Ia tidak datang dengan ragam kemegahan duniawi, ya, tetapi dia datang menyerupai yang paling tidak dianggap, yang paling dianggap tanpa jasa dan tanpa guna di masyarakat, yaitu para pengembala domba, orang-orang kecil yang tidak pernah kita anggap. Maka semoga lewat bacaan hari ini, Tuhan membuka mata kita untuk lebih mengikuti sesuai dengan jalan yang Dia tunjukkan. Ya, terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini, sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua bahwa Yesus datang dalam kesederhanaannya. Hendaknya membuka mata kita semua untuk lebih mengikuti Yesus sesuai dengan jalannya. Sahabat kuasa rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Setio. Marilah kita akhiri permenungan pada hari ini dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kami sadar bahwa ada soal-soal kekerasan terhadap anak-anak yang harus kami waspadai dan kami lawan. Kami juga sadar bahwa seringkali kami sendiri menjadi orang-orang yang tak bersalah, yang menjadi korban karena politik di kantor atau karena sentimen-sentimen di lingkungan kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami kemartiran sunyi. Semoga mereka selalu Kau kuatkan. Semoga Tuhan Yesus sendiri dengan salibnya menjadi kekuatan mereka. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan teladan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat kuasa rohani Katolik yang terkasih acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Setio dapat membuka mata kita untuk lebih mengikuti Yesus sesuai dengan jalannya. Akhir kata, kita berdua, Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katrina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam.